Oke, kita lanjut lagi ya. Yang berikutnya adalah mengenai bunga ya. Jadi bunga bank ya, atau bunga pinjaman. Jadi bunga itu ada dua ya, bunga tunggal sama bunga majemuk namanya. Atau bisa bunga majemuk itu nama lainnya adalah bunga berbunga ya. Jadi kalau ada istilah bunga berbunga itu maksudnya adalah bunga majemuk. Bedanya apa sih bunga tunggal dengan bunga majemuk? Oke, bedanya seperti ini. Misalkan Anda nabung sejumlah A ya di uang di bank ya. Kemudian dapat bunga itu adalah B misalkan per tahun ya. Misalkan ya, Anda nabung 3 tahun, maka uang Anda di akhir adalah A dikali 3B. Ini kalau bunga tunggal ya. Jadi jumlah akhir uang Anda di akhir tahun adalah A plus 3B. Jadi langsung aja dikalikan, bunganya berapa dikalikan ya. Itu kalau bunga tunggal. Tetapi kalau bunga majemuk, tidak. Bunga majemuk ngitungnya tidak seperti itu. Misalkan Anda mendapatkan apa menabung sejumlah A, kemudian bunganya adalah katakanlah 10% per tahun. Di tahun pertama, uang Anda adalah A plus 10%. Ya, di tahun kedua, uangnya bukan A plus 10%. Kenapa? Karena 10% di tahun kedua adalah 10% dari A plus 10% ini. Hmm. Ya, di tahun kedua, berarti kan kalau ini kan tahun pertama ya, A 10% ya, tahun pertama. Maka di tahun kedua, uang Anda adalah A plus 10% ditambah 10% dari A plus 10%. Di tahun ketiga, uang Anda akan menjadi A plus 10% ini ditambah lagi 10%-nya dari ini gitu. Jadi seperti itu bertambah terus bunganya. Itu kalau bunga majemuk seperti itu. Dan ini juga berlaku untuk pinjaman. Pinjaman itu biasanya rata-rata menggunakan bunga majemuk ya. Karena itu kalau misalkan kalian coba tanyakan ke orang tua kalian, misalkan orang tua kalian ada kredit sepeda motor atau kredit rumah gitu, pasti jumlahnya itu akan membengkak. Misalkan pinjamnya 18 juta untuk beli sepeda motor cash ya. Selama 3 tahun itu kembalinya akan 36 juta. Kenapa kok seperti itu? Ya itu karena bunga berbunga itu tadi. Kalau dihitung akan seperti itu. Nah, rumusnya, kalau yang ini sebenarnya nggak usah rumus ya, langsung aja misalkan 3 tahun berarti 0,8 0,08 kali 4 juta kali 3 ya. Nanti ketemu hasilnya berapa. Oke, jadi 8, 8, 12. Itu 12. ya kita hitung ya Mas Ridwan ya. Eh, mengubah persen menjadi desimal bisa ya? Apa ada yang kesulitan mengubah persen menjadi desimal? Kita ingat 8% itu maksudnya adalah 8 per 100 ya. Berarti Iya, kalau iya. berarti dia adalah 0,08 ya. Iya. Nah, maka bunganya aja, bunga per tahun itu kan berarti 4 juta dikali 8 per 100 ya. Kalau kita ini kita bisa coret, sehingga ini ketemu 320.000. Ini bunga per tahun. Karena dia 3 tahun, berarti bunga totalnya 12. 12 tiga nggak sih? ratus dua puluh ribu dikali 3 ya. Ada 3. Oke. 960.000 ya. Oh iya.
Anjir. Jadi uang akhirnya atau jumlah tabungan di akhir berarti 4 juta ditambah ini. Ya, tabungan akhir 960. sama dengan 4.960.000. Ini kalau bunga tunggal seperti ini, gampang ya. Ada yang tanyakan dulu mengenai bunga tunggal ini? Kalau pinjaman gimana, Pak? Oke, kalau pinjaman misalkan Bang Ridwan itu masih hidup punya bank. Ya kayaknya memang sengaja Pak Mas Ridwan supaya bisa langsung tanya gitu ya. Ini kalau mohon maaf kalau saya tebak Mas Ridwan ini bukan orang Jawa ya, betul? Ya bukan Pak, Oh ya, dari mana ini daerahnya? dari Sulawesi. Oh dari Sulawesi jauh ya berarti ya. Saya di Jawa Timur ini di Pasuruan ya. Oke 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 Ya oke. Pak. Apa yang lain juga jauh-jauh semua ini ya? Jauh Pak. Oh kalau Mas Robert dari mana? Oh dari Batam. Jauh ternyata ya. Ya 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 berarti alhamdulillah bisa dari mana-mana ini. Saya pikir hanya Jawa saja, hanya seorang Jawa saja. Tapi tidak apa-apa ya, saya panggil Mas ya, karena panggilan di Jawa itu ya. Jangan tersinggung kalau dipanggil Mas. Oke, ini untuk bunga tunggal ya. Jadi bunga tunggal itu prinsipnya adalah bunga per satuan waktunya itu tetap gitu. Jadi dia tetap menghitung dari pokoknya, menghitung dari pokoknya. Kalau pinjaman misalkan, pinjamannya 4 juta. Ya kan pinjaman 4 juta, bunganya 8% per tahun. Tapi kalau pinjaman tidak mungkin bunganya 8%. Jadi pinjaman itu bunganya itu selalu lebih tinggi daripada bunga bank. Kalau bunga bank misalkan 8%, maka pinjaman itu bisa 12% sampai 15%. Kenapa? Ya karena selisihnya dengan bunga bank ini untungnya dia gitu. Untungnya dari apa namanya istilah seperti FIF dan sebagainya itu ya. Nah, kalau pinjaman berarti ini yang harus dibayar adalah sejumlah ini dalam 3 tahun itu. Kalau misalkan dibagi per bulan, ya tinggal dibagi aja 36 ya. Berarti ketemu cicilannya berapa per bulan. Itu kalau pinjaman seperti itu. Tapi pinjaman sekali lagi jarang sekali yang pakai bunga tunggal. Saya kira tidak ada malahan ya. Nah, ini pinjaman ya. Nah, ini di contoh soal aja sudah diberi 12%. Karena yang tadi di contoh soal 8% ya untuk simpanan. Ya, kalau ini juga sama kayak yang tadi ya. 12% itu adalah dari 7.500.000 ini. Berarti untuk bunganya, bunga per tahunnya itu berarti sama dengan 7.500.000 dikalikan, kita tulis gini aja biar lebih mudah menghitungnya. Apa ini? 75.000 kali 12, 900.000 ya. Sehingga bunga totalnya itu sama dengan 900.000 dikali 2 ya, karena 2 tahun ya. Berarti sama dengan 1.800.000. Berarti jumlah uang yang harus dikembalikan berarti sama dengan 7,5 juta, 7.500.000 ditambah
1.800.000. Oke. 9.300.000. Kalau eh, pilihan kalau IC, jangan lupa tambahkan RP-nya ya, rupiahnya. Ya, ini kalau bunga tunggal seperti ini ya. Kalau bunga majemuk nanti yang ada rumusnya, gampang sih sebenarnya rumusnya. Cuman ngitungnya bunga majemuk itu harus pakai kalkulator ya. Karena dia pangkat, tapi pangkatnya juga bukan bilangan yang mudah dipangkatkan. Ada yang tanyakan untuk bunga tunggal? Oh, ada chat. Aman, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Oke, kita masuk ke bunga majemuk ya. Jadi untuk bunga majemuk, eh, misalkan kita pakai istilah apa ya? Akhir sama awal aja ya. Sekarang bunga pakai akhir. Itu rumusnya adalah sama dengan awalnya dikalikan satu plus bunganya dalam bentuk desimal ya. Dikalikan, dipangkatkan dengan jumlah tahunnya. Jadi N ini adalah lamanya atau satuan waktunya. Kalau misalkan diketahui bunganya per bulan, berarti bulan ya. Kalau bunganya per tahun, berarti tahun ya. Kalau di soal ini, berarti N-nya adalah 3 tahun. Oke, awal ini adalah modal awalnya. Atau kalau dia menabung, berarti dia tabungan awalnya. Kalau dia pinjaman, berarti dia pinjaman awalnya atau pokoknya. Pinjaman pokok. Sehingga kalau ini kita masukkan rumusnya, 10 juta dikali satu 10% ya, berarti 0,1 ya. 0,1 N-nya adalah lama tahunnya, karena 3 tahun dia pangkat 3. Berarti sama dengan 10.000 dikali 1,1 pangkat 3. Nah, setelah itu saya bilang bisa dihitung manual ya sebenarnya ya. Kita hitung manual ini 1,1 kali 1,1. Ini kalau salah hasilnya 1,21 ya. 11 kali 11 kan apa, 121. Kemudian ketika kita kalikan lagi 1,1, ini 1,331. Nah, ini kita kalikan 10 juta, sorry. Kali 1,331. Sehingga dia hasilnya adalah 13.331.000. Oke. Coba kita bandingkan kalau misalkan ini adalah bunga tunggal ya. Misalkan ini bunga tunggal. Maka 10% per tahun. Maka bunga per tahunnya adalah 1 juta ya. Totalnya bunga adalah 3 juta. Berarti di akhir dia dapatnya adalah 13 juta. Loh, kan ada selisih ya. Ada selisih 331.000. Lebih banyak yang bunga majemuk. Jadi untuk pinjaman sudah pasti akan lebih besar kalau pakai bunga majemuk yang harus dicicil nanti. Ini baru 3 tahun. Kalau misalkan 5 tahun atau lebih,
maka lebih banyak lagi bunganya ya. Begitu juga jika bunganya lebih dari 10%. Silakan ada yang tanyakan mengenai bunga majemuk ini. Ini saya tulis gini karena saya lupa di lambangnya apa ya. Tapi intinya rumusnya adalah seperti ini, bahwa akhir sama dengan awal kali satu plus bunga dipangkatkan M-nya atau lama satuan waktu. Kalau nggak salah ada yang nulis A1, A2 atau apa gitu. Kan kalau masalah lambang nggak masalah ya. Yang penting cara menghitungnya yang benar ya. Soalnya yang ada di TKA. Sebentar, saya cek dulu ya. Kok seingat saya requestnya bukan soal TKA ya. Jadi saya memberikan les itu sesuai dengan request itu. Maksudnya requestnya dari itu bagaimana, kemudian bentar. Di sini hanya ditulis matematika tingkat lanjut, polinomial, bunga, bilangan kompleks, dan matrik gitu. Di requestnya tadi. Tetapi pasti ada di TKA memang soal-soal itu. Gini, ya soal TKA itu dia membahas soal yang tetap diajarkan di pelajaran sehari-hari, tetapi tingkatnya akan lebih sulit gitu loh. Jadi kalau yang ini mungkin ini levelnya masih level menengah, masih level sedang, belum yang level sulit ya. Tapi kalau TKA itu biasanya levelnya sudah hot, sudah high order thinking skill. Jadi, tetapi dasarnya adalah tetap pelajaran di SMA, di pelajaran kalian sehari-hari. Misalkan polinomial, dasarnya ya polinomial kayak tadi, pembagian, perkalian. Hanya saja pertanyaannya lebih dikomplekskan, sehingga akan lebih sulit. Bisa jadi polinomial digabung dengan bunga majemuk. Eh, untuk ke adminnya itu kalau memang minta soal TKA itu link langsung aja soal TKA gitu ya. Jadi bisa request kalau nggak salah di adminnya. Saya juga kurang paham sistemnya bagaimana. Tetapi kalau saya sebagai pengajar itu sesuai dengan requestnya admin. Jadi misalkan admin minta matematika kelas 11 bab ini, ya saya bahas bab itu, gitu. Tapi kalau minta membahas soal TKA tentang ini, oh ya saya bahas soal TKA. Kalau diminta soal OSN, ya saya bahas soal OSN. Gitu. Jadi intinya tergantung request ya. Jadi kalau mas-mas atau mbak-mbak di sini minta soal TKA, disampaikan ke adminnya nanti. Ya, seperti itu ya. Ya, jadi sistemnya seperti itu. Kita sebagai pengajar itu sesuai dengan requestan dari Mbak Admin itu ya. Jadi yang ngatur adalah Mbak Admin. Oke, sorry. Ini sama ya kayak tadi ya. Jadi awal, nah kalau ini agak lebih sulit ya. Akhir atau kebalik sampai mana? Balik ya. Nggak saya cek tadi, soalnya takut saya yang keliru. Apa jangan-jangan minta TKA, tapi nggak saya beri TKA gitu. Ternyata di requestnya nggak ada tulisan TKA, jadi insya Allah saya sudah betul. Dikali satu plus bunga pangkat N ya.
Awalnya adalah 8 juta dikali 1 plus 0,06, N-nya adalah 4, maka sama dengan 8 juta kali 1,06 pangkat 4. Nah, ini kalau dihitung manual ya gini. 0, 6, 0, 0. Biasanya sih mestinya diperbolehkan pakai kalkulator ya kalau soal ini ya. Saya buka kalkulator ya. 8 juta dikali 1,06. Ini hasilnya tadi kurang lebih 10,99 ribu sekian ya. Kurang lebih segini. Ini kalau dihitung manual dikalikan lagi ya, kalikan lagi seperti itu. Banyak. Karena itu saya bilang kayaknya kalau nggak pakai kalkulator sulit, apalagi kalau misalkan ininya lebih dari 4 ya, misalkan 10 ya. 10 tahun kan bisa jadi kan 10 tahun ya pinjamannya atau tabungannya. Nah, ini bunga majemuk ya dengan bunga tunggal tadi. Ada yang tanyakan silakan. Belum kita masuk ke yang terakhir, bilangan kompleks ya. Oke, ada kita masuk ke ini. Jadi bilangan itu kan ada yang real, ada yang imajiner. Bilangan yang real itu apa ya? Kayak 1, 2, 3, 4 ya. Min 5, min 6, akar 5, akar 6 itu real ya, bilangan nyata. Tapi ada yang bilangan imajiner. Bilangan imajiner itu apa? Bilangan imajiner itu dilambangkan dengan I, di mana I itu adalah sama dengan akar min 1. Kalau dalam matematika, akar min 1 ini kan tidak bisa didefinisikan kan? Karena akarnya minus min 1. Misalkan kalau akar 4, berarti kan bisa berapa kali berapa atau berapa kuadrat yang sama dengan 4. Yaitu 2. 2 kuadrat sama dengan 4. Maka akar 4 sama dengan 2. Tetapi di akar min 1 tidak ada berapa kali berapa yang sama dengan berapa kuadrat yang sama dengan min 1. Tidak ada ya. Karena itu dia dilambangkan dengan I, bilangan imajiner. Nah, bilangan imajiner ini fungsinya untuk apa? Salah satunya untuk menjawab pertanyaan, misalkan ada soal X kuadrat plus 4 sama dengan 0, misalkan. Berapa X-nya? Maka ini penyelesaiannya adalah X kuadrat plus 4 sama dengan 0. Maka kalau kita selesaikan berarti X kuadrat sama dengan min 4. Maka X kuadrat sama dengan akar min 4. Ya, nah akar min 4 ini tidak ada. Karena itu kita rubah dengan sifat perkalian akar.
Jadi kan kalau ada akar A kali akar B, itu kan sama dengan akar AB ya. Maka akar min 4 ini bisa kita tulis sebagai akar 4 dikali akar min 1. Akar 4 sendiri adalah 2, akar min 1 adalah I. Maka X-nya, ini sudah hilang kuadratnya. Berarti X-nya ini sudah hilang. X-nya adalah 2I. Nah, jadi ini salah satu fungsi dari bilangan imajiner. Nah, bilangan kompleks itu adalah ketika bilangan real digabungkan dengan bilangan imajiner. Dijadikan satu persamaan. Misalkan X atau Z ya, X sama dengan 2 min I. Nah, maka ini adalah disebut dengan bilangan kompleks. Itu pengertiannya dari bilangan kompleks. Kayaknya nggak nutut ya sampai matrik ya. Kita tadi requestnya sampai matrik. Terlalu banyak memang. Oke, ada yang ditanyakan mengenai bilangan kompleks ini? Kalau misalkan hanya 5i, nah ini bukan bilangan kompleks. Meskipun 5-nya adalah bilangan real, I-nya bilangan imajiner, tetapi ini bukan bilangan kompleks. Ini hanya I-nya yang ada 5 itu. Pengertiannya seperti itu. Ya, tetapi kalau ini 2 min I, 2 min 2 min 5i, 4 plus 3i, ini yang disebut dengan bilangan kompleks. Nah, cara pengoperasiannya juga sama, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pengoperasiannya hampir sama dengan kemarin itu kalian yang tentang di aljabar ya, tentang persamaan ya. Nah, tinggal digabungkan I dengan I, yang tidak ada I-nya dengan tidak ada I-nya. Berarti kalau ini, maka dia akan menjadi 4 plus 2, kemudian 3i dengan 5i. Berarti 6 plus 3i min ya berarti. Min 2i ya. Berarti jadinya ini. Ini untuk operasi bilangan kompleks penjumlahan, penjumlahan bilangan kompleks. Silakan kalau ada yang tanyakan. Oke, aman. Kalau perkalian gimana? Perkalian juga sama. Tetapi yang perlu ingat bahwa tadi kan I itu sama dengan akar min 1 ya. Berarti kalau I kuadrat, maka dia akan sama dengan min 1. Ya, kalau I sama dengan akar min 1, berarti kalau I kuadrat, berarti dia adalah min 1. Sehingga kalau ini kita kalikan, seperti tadi, 3 min 12i, kemudian ini plus 2i, kemudian ini jadi min 8, I kuadrat. Nah, 3 min ini 12 min 12i tambah 2i dia jadi min 10i. Kemudian ini kita ganti min 1, berarti ini jadi min 8 kali min 1 ya. Sehingga dia 3 min 10i, karena dia min, kok I-nya di atas. Jadi plus, waktunya habis. Ya, oke. Sebentar, kita lanjutkan sebentar. Plus, berapa tadi? Plus 8.
3 tambah 8 berarti dia 11 ya. Berarti dia 11 min 10i. Nah, ini kalau perkalian ya. Jadi sama ya, sama dengan perkalian variabel tadi. Tetapi jangan lupa kalau i kuadrat itu sama dengan 1. Jadi kalau ada 8 i kuadrat, maka ini bisa kita ganti min 1 ya. Oke, kita lanjut sedikit aja tentang matriks ya. Jadi matriks itu dinyatakan biasanya seperti ini. 21 3 4 ya. Ini adalah matriks berordo 2 kali 2 ya. 2 kali 2. Kemudian kalau dia ditambahkan dengan matriks yang berordo 2 kali 2, berarti dia 52 13. Maka penjumlahannya hanya untuk di posisi yang sama. Jadi ini tambah ini tambah ini tambah ini. Berarti 2 tambah 5 adalah 7. Kemudian 3 tambah 1 4. 1 tambah 2 3. 4 tambah 3 7. Jadi ini hasil penjumlahan matriks. Jadi kalau penjumlahan matriks, ordonya harus sama ya. Kalau matriks 2 kali 2 harus ditambahkan dengan matriks 2 kali 2. Pengurangan juga sama. Kalau ditambahkan matriks yang tidak seordo gimana? Tidak bisa dikerjakan. Tetapi kalau perkalian itu masih bisa, tapi ada syaratnya juga. Jadi kalau matriks eh, belakangnya harus sama ya. Jadi kalau 2 kali 2, depannya harus sama. Itu bisa dikalikan yang dengan 2 kali 1. Tapi kalau jika tidak dikalikan dengan yang sama seperti itu, maka tidak bisa dikerjakan operasi matriknya. Kalau ini 2 kali 2 dikali 2 kali 2 ya. Berarti ini 1 2 3 1 dikalikan matrik ordo 1 0 4. Nah, kalau perkalian gimana? Kalau perkalian ini dikali ini, kemudian ini dikali ini. Bentar ya. Ah, mohon maaf saya ulangi. Jadi ini dikali ini ditambah ini dikali ini. Jadi 1 kali 2 dalam kurung ya, tambah 1 kali 1. Ini memang harus satu pertemuan sendiri membahas metrik ini. Nah, kemudian ini di sebelah sininya, berarti ini kali ini ditambah ini kali ini. Berarti 3 kali 0 ditambah 3 kali 4. Kalau yang di sini, berarti ini kali ini tambah ini kali ini. Ini yang di bawah. Berarti 2 kali 2 ditambah 2 kali 1. Yang sebelah sini, berarti ini kali ini tambah ini kali ini. 1 kali 0 ditambah 1 kali 4. 1 kali 2 tambah 1 kali 1. 3 ya. 3 kali 0 0. 3 kali 4 12. Ini 12. Kemudian 2 kali 2 4. 2 kali 1 2. Berarti 6. 1 kali 0 0. 1 kali 4 4. Nah, maka ini hasil perkalian matriksnya.
Ya, mohon maaf pertemuannya sudah selesai. Kita lanjut lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktu yang diluangkan. Semoga bisa ketemu kembali, tetap semangat belajar, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Terima Mas. kasih, Pak. Sama-sama.